suatu tempat untuk penampung air, baik itu yang memang secara alamiah ataupun yang secara non alamiah, entah dibuat secara sengaja ya, karena ada sebab mungkin kebutuhan, entah itu untuk kebutuhan dari irigasi misalnya, untuk kebutuhan air bersih juga mungkin di sekitar di dekat suatu daerah di situ misalnya yang akan nanti ada situnya, dan juga mungkin bisa jadi untuk apa istilahnya titik mungkin mungkin titik kumpul untuk air hujan, apa misalnya kalau ada banjir nanti untuk titik terendah atau titik kumpulnya itu mungkin nanti di situ itu gitu ya. Apa memiliki kesamaan dengan danau gitu Pak? Hampir sama fungsinya mungkin, ataupun tempatnya, ataupun tadi fungsi jenisnya secara spesifiknya. Danau, kalau danau kan istilahnya memang sudah terbentuk kali ya. Kalau situ itu memang hal-hal yang tadi alamiah ataupun non alamiah maupun non alamiah itu sendiri. Tapi hampir kebanyakan situ itu memang sengaja dibentuk atau sengaja dibuat, salah satunya tadi untuk kebutuhan itu sendiri gitu. Untuk kebutuhannya nih Pak ya, secara spesifiknya sebenarnya kegunaan dan manfaat dari situ itu apa Pak? Ya manfaatnya tadi untuk kebutuhan irigasi, bisa juga untuk kebutuhan air bersih, tadi tempat menampung misalnya air hujan juga, misalnya kalau di suatu daerah itu misalnya kalau misalnya jauh dari aliran, misalnya jalur ataupun ke sungai misalnya, biasanya di situ itu untuk jadi tempat penampung air itu sendiri gitu ya. Untuk tadi lagi ya bisa jadi untuk kebutuhan tertentu, baik secara ekologis ataupun secara ekonomis gitu tuh. Nah, mengingat tadi ada manfaat dan juga kegunaan dari situ ya Pak ya, hal apa yang akan terjadi jika fungsi situ itu tidak terjadi sebagaimana mestinya nih Pak? Ya kalaupun sebenarnya situ itu mungkin kalau saya lihat sesuai dengan kebutuhan pasti tadi, dimana kadang-kadang situ ini kan yang tadi kalau sifatnya sudah alamiah, mungkin dia tinggal hanya istilah dipoles saja gitu ya, dibuat bangunannya mungkin secara bentukan, mungkin secara biar kayak danau ataupun tempat-tempat yang bagus ataupun seperti apa gitu, biar si aliran ataupun aliran yang ada di air situ itu bisa mengaliri ke mana lagi, ataupun dari air yang mau masuk ke situ itu biar gimana caranya bisa masuk gitu tuh. Tinggal dipantaskan saja, paling hanya sebatas itu. Tidak seperti tadi itu ya danau. Kalau danau kan biasanya sudah alamiah dari awal, alam itu sendiri ada membentuknya secara inian. Dan juga tadi bicara secara manfaat tadi, situ sebenarnya hari ini dengan adanya ketetapan secara negara juga kan diatur juga gitu tuh secara aturan, apalagi di kalau tidak salah di permen terbaru, di permen nomor 3 tahun 2019 ya, berkaitan dengan pembentukan ataupun pemanfaatan situ itu sendiri, itu sudah harus dilegalkan secara negara. Makanya hari ini ya bicara tata ruang wilayah misalnya, ya adanya situ, adanya danau, adanya mungkin sawah, adanya perumahan, adanya daerah serapan juga bisa jadi, itu juga kan harus sudah tertata secara peraturan ataupun secara tata ruang wilayah itu sendiri gitu. Jadi memang situ itu ada regulasinya juga Pak ya. Dan tentu ini yang perlu lebih diingatkan lagi, situ ini bukan milik perseorangan mungkin. Nah, kita akan masuk nih Pak yang selanjutnya terkait dengan tema kita pada hari ini tentang alih fungsi situ Rancagede. Bagaimana nih tanggapan Bapak selaku aktivis lingkungan terkait kasus alih fungsi situ Rancagede? Ya bicara situ Rancagede sebenarnya balik lagi, mungkin ini sifatnya ada kelalaian satu, terus juga memang ada
ada yang coba memanfaatkan secara alih fungsi, yang dimana katanya mau dibuat apa namanya kawasan industri, apalagi kebenaran wilayahnya karena di Kabupaten Serang ya, kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Serang yang memang kebenaran berdekatan juga dengan mungkin industri-industri yang terdekat di wilayahnya. Ya bicara alih fungsi kan bicara tadi, kalaupun adanya perubahan, adanya pemanfaatan, pihak terkait, pihak stakeholder khususnya tidak mungkin tidak tahu. Dan kenapa ini bisa terjadi gitu tuh. Ini juga kan bisa jadi pertanyaan nih, apalagi hari ini sudah sampai ke tingkat kejaksaan ya, kalau tidak salah sudah sampai ke tingkat kejaksaan. Ya tinggal tunggu saja waktunya, semoga bisa terang benderang terkait permasalahan ini. Dan juga ya bicara tadi secara pemanfaatannya situ ini mungkin menjadi kebutuhan juga ya, tadi itu ya, bicara kawasan misalnya, jika situ itu apalagi dekat dengan industri, mungkin ada faktor kebutuhan juga, dimana entah masyarakat, entah alamiahnya secara hak atas tanahnya itunya juga, tanah juga butuh air ya, butuh serapan dan sebagainya, yang dimana ya bicara industri berarti kan cuman ada tembok istilahnya dengan aspal, tidak ada tanah yang tumbuhan dan juga sebagainya. Ya adanya situ ya mungkin bisa jadi menjadi tempat ataupun proses alamiah di wilayah tersebut, khususnya di situ Gede itu sendiri gitu. Baik Pak, kita akan break Pak sebentar, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.